Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa billahi syahidah. Jamaah salat subuh yang insya Allah Allah rahmati. Amin Allah ya rabbal alamin. Syukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan hatinya. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dapat salat berjamaah. Patut kita syukuri. Alhamdulillah. Rasanya tidak lengkap jika kita tidak bersolawat kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, perjuangan Rasulullah hingga pada akhirnya harus hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Betapa perjuangan Rasulullah saat syiar. Maka kita tidak lupa untuk bersolawat. Kelak di padang mahsyar tidak ada umat-umat sebelumnya yang sedang mencari-cari kepada Nabi dan Rasulnya kecuali mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang Allah rahmati. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini saya diamanahkan untuk menyampaikan syarah Riyadhus Shalihin dengan judul Salat Sunnah Jum'ah. Pertanyaannya, adakah salat sunnah Jum'ah? Maka pada subuh hari ini kita akan bersama-sama menyimak usikum wa ya. Hadis nomor 1126. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum jum'ah falyusalli ba'da arba'an. Idza shalla, apabila ahadukum di antara kamu al-jum'ah, mengerjakan salat Jum'ah, fal yusolli, dia mengerjakan salat ba'dal arba'an, salat 4 rakaat sesudahnya. Jadi hadis riwayat Muslim. Nah, di sini jelas bahwasanya setelah salat Jumat ada sunnah yang masyhur, yaitu hadis riwayat Muslim. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, di sisi lain ada hadis yang menjelaskan, tadi dijelaskan 4 rakaat. Nah, maka selanjutnya kita membahas hadis nomor 1127 yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya tidak mengerjakan sholat setelah sholat Jumat sehingga pulang, dan setelah beliau di rumahnya beliau mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi hadis yang pertama menjelaskan satu, bahwasanya disunahkan untuk sholat 4 rakaat. Di hadis yang selanjutnya dijelaskan juga bahwasanya Rasulullah itu sholat 2 rakaat pada sholat Jumat. Yang hadis kedua ini menjelaskan juga
Rasulullah itu sholat sunnahnya di rumah gitu. Jadi pada sholat Jum'ah nggak mampir-mampir dulu. Kalau biasanya mampir-mampir dulu untuk makan siang gitu. Nyampe ke rumah mengerjakan untuk sholat sunnah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan qobliyah? Tadi konteksnya adalah ba'diyah. Mengutip dari kitab Fathul Mu'in, jadi macam sholat sunnah itu ada yang disunahkan berjamaah, ada juga yang tidak disunahkan berjamaah. Nah, adapun contohnya, ya yang alhamdulillah yang pada umumnya yang sholat sunnah berjamaah sholat taraweh gitu, dan semalam juga sholat malam. Nah, adapun yang tidak disunahkan untuk berjamaah sholat sunnah rawatib, misalnya sholat sunnah ba'da zuhur atau qabla zuhur dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan qabla Jumat yang tadi saya sampaikan? Ada dua pendapat. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, jadi mensunahkan untuk sholat qabla Jum'ah. Nah, bagaimana dengan pendapat yang lain? Nah, bagi Imam Maliki dan sebagian mazhab Imam Hambali itu tidak disunahkan untuk sholat qabla Jum'ah. Jadi usikum wayaya, kita masing-masing untuk meyakini mazhab mana yang kita pilih. Selanjutnya tadi ada tambahan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi di hari Jumat lalu sholat seberapapun ia mampu, kemudian diam mendengar khutbah lalu sholat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Nah, ini mengingat kembali apakah kita kalau misalnya sholat Jumat mandi atau tidak gitu. Ya, di sini jelas bahwasanya pahala untuk junub atau mandi sebelum sholat Jumat. Jangan lupa niat juga gitu. Karena yang membedakan orang beramal itu dengan niat. Nah, kalau misalnya kita mandi ya mandi aja tanpa ada niat, ya betul kita dapat mandinya, segernya gitu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan faedah, ya kita niatkan. Mungkin bapak-bapak sini sudah hafal dengan niatnya. Bapak semuanya, hadirin salat subuh dan ibu-ibu yang di atas, alhamdulillah nikmat yang luar biasa, karena pada penghujung Ramadan ini tidak semuanya mendapatkan kenikmatan. Saya pribadi mendapatkan banyak hikmah di pada bulan Ramadan ini. Apa hikmahnya? Ada yang lahir baru saja kemarin, ada yang tiada. Artinya kehidupan ini akan terus berputar. Ada yang awal-awal Ramadan sehat, ada yang di akhir Ramadan sakit. Sedangkan kita sampai saat ini alhamdulillah bisa merasakan kenikmatan. Mudah-mudahan sampai sholat Id dan seterusnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiai saya, Kiai Hasan Abdul Sahal, mengungkapkan apa sih yang paling mahal di dunia ini, yaitu maghfirah. Mudah-mudahan kita semua di Ramadan ini mendapatkan maghfirahnya. Amin Allah ya rabbil alamin.
karena tiada yang lebih berharga dari maghfirah. Kalau kita udah mendapatkan maghfirah atau ampunan, maka hal-hal yang lain insya Allah akan Allah hijabah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa ya. Syukran hadamini wa bila taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.